never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate. Halo cuy, film ini menceritakan kisah perjalanan sebuah pesawat luar angkasa yang membawa 5.000 manusia untuk memulai sebuah peradaban baru. Namun ternyata perjalanan mereka tidak sesuai rencana. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Film ini menceritakan sebuah pesawat luar angkasa bernama Avalon. Dia dalam perjalanan dari bumi menuju sebuah planet bernama Homestead 2. Di dalam pesawat ini terdapat 258 kru dan 5.000 penumpang yang semuanya tertidur lelap di dalam sebuah kapsul hibernasi. Perjalanan Avalon melewati luar angkasa ternyata tidak berjalan mulus. Avalon harus melewati gempuran asteroid yang menghantam sisi pesawat ini. Nah, karena gempuran ini menyebabkan listrik Avalon jadi tidak stabil. Dan tiba-tiba salah satu pot hibernasi tiba-tiba terbuka cuy. Kita pun diperkenalkan pada seorang pria bernama James Preston. Dia terbangun dan langsung disambut oleh seorang mbak-mbak yang berkategori Asia. James diberi bimbingan oleh mbak-mbak ini untuk mandi dan berganti pakaian. Setelah itu, dia diarahkan untuk menuju sebuah ruangan untuk bergabung dengan penumpang lain. Namun saat dia datang, loh kok cuma dia sendirian doang? James pun sadar kalau dia hanya seorang diri yang terbangun. James pun berlari ke sana kemari mencari penumpang lain yang terbangun. Dia pun sampai mendatangi bagian kru pesawat tapi tidak menemukan seorang pun. James datang ke tempat observasi pesawat. Di sana ia menemukan sebuah fakta kalau perjalanan menuju Homestead 2 masih membutuhkan waktu 90 tahun lagi. Sedangkan pesawat Avalon sudah terbang selama 30 tahun. Jadi total waktu perjalanan menuju Homestead 2 butuh waktu 120 tahun. James jadi serba salah, terjebak di tengah-tengah. Karena panik, James pun mengirim pesan ke bumi memberitahu kalau dia bangun terlalu cepat di saat semua penumpang masih tertidur. Namun ternyata pesanan dia kirim membutuhkan waktu 55 tahun untuk bisa sampai ke bumi. Itu pun kalau pesannya dibaca ya cuy. Di tengah keputusasaannya, James terus berjalan memahami sebenarnya apa yang terjadi pada dirinya. Nah, tiba-tiba dia menemukan seorang bartender. Harapan muncul nih pada dirinya James. Ternyata bartender ini seorang robot. Namanya Arthur, tidak punya kaki. Lelah dengan semua ini, James pun pergi ke kantin minum kopi. Dia memilih kopi terbaik, tapi karena dia penumpang kelas bawah, jadi dia hanya bisa meminum kopi hitam biasa aja. Setelah menyeruput kopi, semangat pun kembali muncul. James mulai mengambil peralatan, dia memperbaiki pot hibernasi miliknya. Lalu membuka paksa ruang kru kapal, namun itu semua tidak ada yang membuahkan hasil. James sudah benar-benar putus asa. Dia pun curhat ke Arthur. Dengan sangat bijak, Arthur memberi saran pada James untuk menikmati saja hari-harinya di pesawat ini. James langsung mendobrak masuk ke kamar kelas atas, makan makanan mewah, bermain dance 3 dimensi, sampai bermain basket melawan angin. Semua ini dia lakukan hari demi hari sampai hidupnya benar-benar berantakan. Kesepian perlahan-lahan merasuki dirinya James. Dia pun sampai bermesraan dengan baju astronot. Dia pakai tuh bajunya dan keluar dari pesawat menikmati ruang angkasa yang sangat indah ini cuy. James pun menangis sejadi-jadinya mengeluarkan semua rasa sedih yang tak tertahan. Harus hidup seorang diri di pesawat luar angkasa ini. Setelah kembali, James pun mempunyai ide gila. Dia ingin kembali keluar angkasa tanpa baju astronot. Tapi dirinya terlalu takut untuk melakukan hal ini cuy. Dia pun kembali ke dalam pesawat dan di perjalanan tidak sengaja James melihat sebuah pot hibernasi yang dipakai oleh seorang gadis cantik dan mempesona. Gadis ini bernama Aurora. Ternyata gadis ini menarik perhatiannya James. James sampai mencari tahu siapa Aurora ini melalui komputer pesawat. Ternyata Aurora adalah seorang jurnalis yang akan meliput planet Homestead 2 di saat nanti mereka tiba. Hari-hari selanjutnya, James benar-benar jatuh hati kepada Aurora. Bahkan James sampai makan di sebelah pot hibernasinya Aurora. James sudah tidak tahan lagi. Ia pun melakukan aksi nekat ya. Dia merusak pot hibernasinya Aurora yang membuat Aurora terbangun dari pot hibernasinya. Aurora pun tampak kebingungan kenapa tidak ada orang lain di pesawat ini. James pun berbohong dengan memberitahu kalau ada kerusakan di pesawat ini, sehingga Aurora dan dirinya tiba-tiba terbangun. Aurora tidak terima dengan kenyataan ini, apalagi masih butuh 89 tahun lagi untuk mencapai tujuan, yaitu planet Homestead 2. Aurora pun mengalami fase seperti yang James rasakan. Dia berusaha keras mencari jalan keluar apa yang terjadi pada pesawat ini. Aurora pun membuka paksa ruang kru pesawat dengan palu yang sama-sama tidak membuahkan hasil. James pun menceritakan kalau dirinya
sudah 1 tahun hidup sendirian di pesawat ini tanpa ada seorang pun yang menemani. Nah, pelan-pelan Aurora mulai iba kepada James. Mereka pun mulai makan bersama yang ternyata Aurora adalah penumpang kelas atas yang bisa memakan semua makanan yang ada di pesawat ini. Dia pun memberikan makanannya kepada James karena kasihan melihat James yang hanya makan seadanya. Di sisi lain, James menceritakan ke Arthur kalau dia sengaja merusak pot hibernasinya Aurora dan membangunkannya. James minta pada Arthur untuk menjaga rahasia ini rapet-rapet. Di titik ini, Aurora sudah mulai menerima kenyataan. Dia pun menghabiskan waktu untuk berolahraga dan juga berenang, cuy. Akhirnya Aurora pun mulai melakukan tugasnya sebagai jurnalis dengan mewawancarai James, menanyakan bagaimana hidup di pesawat ini tanpa ada yang menemani. Nah, dari sinilah kedekatan mereka mulai terjalin. James mengajak Aurora bermain basket, dance 3 dimensi, menonton bioskop, dan sampailah James mengajak Aurora berkencan. Aurora tampil sangat cantik dengan gaun hitam yang menonjolkan lekuk tubuhnya, yang membuat hari-hari James menjadi berbunga-bunga. Setelah makan malam, James pun mengajak Aurora untuk kencan melihat luar angkasa secara langsung. Sungguh ini adalah hal terindah bagi Aurora yang seorang jurnalis bisa merasakan hal seperti ini. Ini mungkin adalah impian dari para wanita, yaitu berkencan sambil melihat bintang-bintang. Setelah selesai, Aurora pun langsung gasken menghabisi James, memadu kasih, dan menanam benih. The real bercocok tanam di luar angkasa, cuy. Hari-hari selanjutnya terasa sangat indah bagi James yang selalu mendapat asupan dari Aurora yang mulai jatuh cinta kepada James. Mereka pun melakukan aksi bercocok tanam di mana aja, termasuk di ruang makan. Orang nggak ada siapa-siapa lagi ya kan? Hari-hari berlalu sampailah tepat 1 tahun saat Aurora terbangun dari pot hibernasinya. Mereka pun merayakan hari ulang tahun Aurora bersama dengan robot pelayan lainnya. Dari sana mereka pun menuju Arthur. Di sini James berniat untuk melamar Aurora. Dia pun bilang pada Arthur mereka saling mencintai dan berarti tidak ada rahasia di antara mereka. Nah, dari sinilah Arthur mengambil kesimpulan geblek dengan menceritakan pada Aurora kalau James dengan sengaja membangunkan dirinya dan merusak pot hibernasi miliknya, cuy. Aurora pun auto marah dan sangat sakit hati kepada James. Kok bisa James setega itu pada dirinya? Aurora pun menangis sejadi-jadinya di dalam kamarnya. Sampai tengah malam ia pun muncul di kamar James dan memukul James yang sedang bermimpi indah. Hari-hari indah James berubah menjadi hari-hari seperti di neraka. Walaupun James sudah minta maaf, tapi Aurora sudah terlanjur sakit hati kepada dirinya. James pun mencoba mengambil hatinya Aurora dengan menanam pohon kesukaan dirinya. Nah, tiba-tiba terjadi kerusakan di pesawat ini. James terjebak di lift sedangkan mesin makanan keluar tidak beraturan. Tiba-tiba muncul kapten pesawat ini yang juga terbangun karena kesalahan teknis. Ia pun mengecek keberadaan penumpang lain. Di sini ia pun mengerti kenapa James dengan sengaja membangunkan Aurora, karena James sangat kesepian. Hari-hari selanjutnya kerusakan mesin pesawat makin sering terjadi. Di saat mereka lagi tidur, gravitasi pesawat mendadak hilang. James dan kapten yang sedang tidur tiba-tiba melayang, sedangkan Aurora sedang berenang harus terjebak di dalam air. Mereka bertiga pun berkumpul, kapten mulai mencari kerusakan pesawat. Yang ternyata kerusakan ini mulai terjadi sejak 2 tahun yang lalu, atau sejak James terbangun dari pot hibernasinya, cuy. Semenjak itu kerusakan ini mulai menjalar ke bagian pesawat lainnya. Dari sana mereka pun menuju ke mesin pesawat. Namun tiba-tiba kapten terjatuh. Mereka pun membawa kapten untuk diperiksa, yang ternyata umur kapten sudah tidak lama lagi. Kapten pun menitipkan pesawat ini pada James dan memberikan aksesnya sehingga James sekarang menjadi kapten di pesawat ini. Lalu kapten meninggal dengan tenang. Tapi mereka tidak punya waktu untuk berduka karena pesawat ini kembali mengalami kerusakan. Bahkan Arthur menjadi error dengan menjadi reok. Akhirnya Arthur pun dimatikan untuk beberapa waktu. Dengan kondisi seperti ini, James dan Aurora mau tidak mau mereka harus kerjasama. Mereka pun masuk ke bagian mesin. Di sana mereka menemukan sebuah asteroid yang masuk dan menembus reaktor pesawat ini. James membetulkan reaktor ini dengan yang baru, namun mesin pesawat masih tidak stabil juga. Karena panas dari reaktor tidak dapat disalurkan keluar. Sehingga James memutuskan untuk mengeluarkan panas reaktor ini secara manual. Dia pun bergegas memakai baju astronot dan menaiki tameng sebagai pelindung. Aurora memasang helm astronot sambil berlinang air mata. Dia minta James pulang hidup-hidup karena dirinya tidak bisa hidup tanpa kehadiran James.
James pun menuju inti reaktor dan membuka tuas sehingga panas dari mesin bisa tersalurkan keluar. Namun, tuas ini ternyata harus dipegang terus-menerus. James pun mau nggak mau harus menahan rasa panas luar biasa. Tameng yang ia bawa pun tidak sanggup menahan rasa panas ini. James harus terus terpental keluar dari reaktor ini. Walaupun di sisi lain, apa yang dia lakukan ternyata berhasil. Mesin pesawat jadi stabil, tapi oksigen yang dia miliki mulai menipis. Sampailah James tidak sadarkan diri. Ia pun melayang di angkasa. Aurora mulai panik dan khawatir. Pergi menyusul James dengan penuh cemas. Ia pun membawa James kembali ke pesawat dan diperiksa. Walaupun awalnya James sudah dinyatakan meninggal, tapi dengan kekuatan cinta, Aurora terus berusaha sampai James kembali bernafas. James pun langsung disambut dengan kecupan penuh bahagia oleh Aurora. Singkat cerita, mereka pun melepas mayatnya kapten keluar angkasa sebagai penghormatan terakhir. Ternyata, James menemukan sebuah cara untuk menggunakan pot pemeriksaan menjadi pot hibernasi. Ia pun menawarkan pada Aurora untuk kembali tidur, supaya Aurora bisa mencapai planet Homestead sebagai tujuannya. Tapi di luar dugaan, Aurora ternyata menolak. Ia lebih memilih menghabiskan sisa hidupnya bersama James di pesawat luar angkasa ini. Akhirnya mereka berdua hidup bersama sampai akhir hayat mereka di pesawat Avalon ini cuy. Di akhir film 88 tahun kemudian, seluruh penumpang terbangun, terkaget-kaget melihat keadaan pesawat yang luar biasa. Layaknya bagaikan hutan yang dibangun oleh Aurora dan juga James. Itulah akhir yang bahagia untuk Aurora, James, dan para penumpang pesawat lainnya. Film ini memberikan pesan pada kita bahwa terkadang kita menginginkan sesuatu agar kita bahagia. Padahal kebahagiaan bisa kita dapatkan dengan apa yang kita miliki. Pada awalnya Aurora dan James tidak terima untuk terbangun di saat pesawat masih dalam perjalanan. Namun dengan seiring waktu, mereka pun bisa menjalani hidup dan bahagia menghabiskan sisa hidupnya di dalam pesawat ini cuy. Perbanyak bersyukur dan jangan pernah cerita sama robot. Makasih yang udah nonton, like dan subscribe. Gua cabut dan bye-bye.